Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang transformasi sumber ya. Maksudnya sumber arus dirubah menjadi sumber tegangan atau sumber tegangan menjadi sumber arus. Tujuannya apa? Tujuannya supaya memudahkan kita dalam menyelesaikan rangkaian-rangkaian yang kompleks dari rangkaian listrik. Baik, kita langsung sebenarnya pada prinsipnya transformasi sumber itu yaitu misal mengganti sumber tegangan atau Vs ya yang tadinya dirangkai seri dengan R menjadi sumber arus Is dan sekarang menjadi dirangkai paralel dengan R. Begitu juga sebaliknya ya, bolak-balik. Nah, ini sumber tegangan ditransformasi ke sumber arus atau sebaliknya. Ini contohnya. Ini sumber tegangan Vs ya. Berseri dengan R, saya transformasi menjadi sumber arus, maka R-nya sekarang menjadi paralel ya. Begitu juga sebaliknya, IS ke VS juga sama ya, irreversible. Nah, ini untuk kasus ini kita perhatikan bahwa ini untuk kasus sumber independen atau sumber tak terikat ya. Nah, begitu juga ada sumber satu lagi namanya sumber independen. Sumber dependen atau sumber terikat ya. Bedanya adalah di tanda ini, kalau ini tanda diamond, ini tanda lingkaran ya. Jadi kalau menemukan tanda sumber diamond berarti dia sumber terikat, Oke. Nah, pertanyaannya berapakah nilai IS jika saya transformasi dari Vs? Nah, maka ini kita cukup menggunakan hukum Ohm. IS itu adalah Vs per R. Atau sebaliknya, kalau saya transformasi IS menjadi Vs, maka Vs itu dari S kali R. Ingat, R-nya tetap, ya, nggak berubah. Yang berubah-ubah Vs sama IS. Selain itu, saya ingin menjelaskan sedikit. Kita lihat di sini kan, kalau saya transformasi sumber arus menjadi sumber tegangan, ya, perhatikan arah panah sumber arus itu mengikuti sumbu positif, ya. Kalau misalkan di sini sumbu positifnya di bawah, maka arah sumber arusnya ke bawah. Atau ini kita lihat ya, jadi seri ya, tadinya IS-nya paralel dengan R menjadi VS-nya seri dengan R. Dan lihat penempatan R ini di setelah sumbu positif. Pertanyaan, boleh nggak saya menaruh R-nya di sini? Jadi ini R, di sini nggak ada ya. Boleh nggak? Boleh ya. Jadi terserah kita nanti kalau kita mau taruh R berhimpitan dengan sumbu positif Vs atau R itu berhimpitan dengan sumbu negatif, tergantung kondisinya. Tapi secara umum ini rule-nya, jadi kita coba menggunakan rule secara umum, tapi nanti kalau lihat kondisinya lebih menguntungkan kita taruh R di bagian negatifnya, maka kita pakai itu ya. Jadi kita langsung soal, gunakanlah transformasi sumber untuk menghitung V0. V0 itu yaitu tegangan pada 8 ohm. Nah, kita langsung saja kita transformasi sumber arus ke sumber tegangan. Lihat, ini kita mau transformasi ya. Oke, kita ke sini. Jadi ini saya balik ya. 3A sama 4 ohm saya balik ya. Jadi ini tuh yang mana? Ini adalah yang berhimpitan dengan 2 ohm. Ya, ini yang bawah ini ya. Ini ya. Nah, terus ya. Jelas ya, jadi ini saya balik ya. Jadi silahkan dilihat kebalik aja ya, pasti akan begini. Nah, sekarang ini saya tulis ulang ya. Ini kan 3 ampere ya. Ini 4 ohm. Ini ingat yang membelakangi sumber arus ini adalah 2 ohm. Nah, ini 2 ohm berarti ya. Ini 2 ohm. Ini yang di bawah ini ya. Ini. Nah, kita lihat dari bentuknya kan sudah memenuhi yang tadi ya. Ini nih ya, sumber arus paralel dengan R. Berarti kita bisa rubah menjadi sumber tegangan seri dengan R ya. Berapakah sumber tegangannya? Lihat. Vs sama IS kali R ya, hukum Ohm. Maka kita IS kali R. Nah, maka saya ini bisa rubah menjadi ya sumber tegangan ya. Nah, ini VS, VS-nya berapa? I kali
R. 3 kali 4 berarti 12 ya. 12 volt, ini 4 ohm. Nah, ini ya. Nah, ini yang tadi ini sini. Nah, ini berarti dia berhubungan dengan 2 ohm. Ini yang atas ya. Nah, tapi kita lihat ya, kalau saya taruh 4 ohmnya di atas ya, kayaknya akan lebih rumit ya. Bagaimana kalau saya tempatkan di bawah yang berhimpitan langsung dengan sumber negatif? Maka dia langsung seri dengan 2 ohm. Maka ini lebih simpel ya. Maka ya, saya tulis ulang di sini ya. Jadi 4 ohm ini saya taruh nggak di atas tapi di bawah ya. Nah, taruh di sini 4 ohm. Maka kalau saya gambar ulang di sini, maka 2 ohm, 4 ohm, terus sumber negatif dari sumber tegangan ya. Berarti ini 2 ohm. Ini 4 ohm ya. Terus dia sumber negatif dulu ya. Sumber negatif baru positif. Baru dia ke sini. Nah, jelas ya. Ini tadi berapa? 12 volt. Ya. Ini rangkaian yang lebih jelas lagi ya. Jadi 4 sama 2 ini saya seri ya. Kalau R seri berarti tinggal jumlahkan jadi 6 ohm. Oke, jelas ya. Jadi saya sudah bisa transformasi dari sumber arus 3 ampere menjadi sumber tegangan 12 volt. Dan dia seri dengan 6 ohm. Oke, berikutnya kita transformasi sumber tegangan ke sumber arus. Nah, sekarang ini yang kita transformasi nih. Ya. Oke, nah ini saya tarik lagi ya. Jadi ini kan tadi yang 12, 6, 8 ohm. Bagian ini saya tarik begini ya, supaya memudahkan kita untuk mentransformasikan. Ini 12 volt, terus ini 3 ohm ya. 3 ohm. Nah, ya. Ini begini. Nah, sekarang ini saya tarik begini ya. Ya. Terus ini begini. Ya, sama aja dengan yang sebelumnya ya. Ini sama aja rangkaiannya dengan ini ya. Jadi ini saya pindah ke sini semua supaya bentuknya seperti persamaan umum tadi ya. Yang pertama. Nah, maka kalau sudah bentuknya begitu, kita bisa transformasi ya, transformasi menjadi sumber arus. Jadi nanti ini hasilnya ya, saya ke sini aja. Jadi kalau kita lihat bentuk umumnya, maka ada sumber arus, arah panahnya kemana? Ke atas, karena ini positifnya di atas ya. Berarti ini sumber arus ya. Nah gitu. Terus dia paralel dengan 3 ohm. Nah ini 3 ohm. Pertanyaannya, berapakah sumber arusnya? Ya. Sumber arus itu adalah IS sama dengan VS per R ya. VS-nya berapa nih? 12 volt ya. 12, R-nya 3. Bagi 3 sama dengan 4. 4 ampere ya. Berarti ini jadinya ya. Ini jadinya begini. Ya, sorry. Oke, sorry ini bukan ya. Salah. Ini. Nah, ini begini ya. Ini ada sumber, ada R ya. Ini sumber arus. Nah, ini ke sini ya. Oke ya, ini 3 ohm, ini 4 ampere ya. Nah, ini saya pindah lagi ke sini ya, jadinya begini ya. 3 ohm, 4 ampere ya. Ini ohm ya. Oke, jelas ya. Jadi ini saya pindah lagi, sama aja dengan yang di bawah. Nah, sekarang saya sudah bisa mentransformasi dari sumber tegangan ke sumber arus 4 ampere. Oke, selanjutnya. Nah, kita transformasi sumber tegangan ke sumber arus. Ya, banyak sekali ya. Kita lihat mana yang sebelumnya. Ini ya. Ini 12 volt ini saya mau transformasi menjadi sumber arus. Oke. Nah, ini tadi. Nah, ini 12 volt ya.
Maka kalau saya transformasi, oke, saya ke slide sebelumnya aja. Ini kalau saya transformasi, maka dia ya bentuknya sumber arusnya ke arah mana? Ke bawah, karena positifnya di bawah ya. Maka ini sumber arus ya. Terus kemudian ini ada, begini ya. Ini paralel dengan R ya. Ini 6. Terus dia ketemu dengan 8 ya. Nah, pertanyaan, berapakah IS di sini? Sumber arus adalah Vs dibagi R. Vs-nya itu 12, R-nya berapa? 6. Berarti sama dengan 2 ampere ya. Maka hasilnya ini, jadi hasilnya begini ya, tadi diparalelkan ya, ini 6 ohm, terus ini 2 ya, ini ke bawah karena tadi sumbu positif sumber tegangannya ke bawah ya. Nah, ini gambar yang lebih jelasnya ya, 2, 6, 8, 3, 4 ampere. Nah, gampang ya, ini ohm, ini ohm, ini ohm. Oke, nah sekarang kita kan mau cari tegangan ini nih ya. Nah, maka ini saya biarkan 6, 3 ini saya mau paralelkan. Loh, kok kenapa bisa paralel? Nah, sebenarnya gini, rangkaian ini bisa begini ya. Karena ini paralel nih, semuanya satu paralelnya. Jadi bisa begini. Ini contohnya. Ini yang 8 ohm, saya tulis di sini. Terus ini yang 6 ohm. Terus 3 ohm ya. Terus, nah ini paralel dengan 2 ampere, 2A, terus ini yang 4A ya. Dia arahnya ke atas. Nah ya, perhatikan. Saya ingin ini paralelkan dulu. Ya. Oke, 6 berarti 1/r paralel sama dengan 1/6 plus per 3 ya. Maka ini sama dengan, kira-kira penyebutnya 6, berarti ini 1, ini 2 ya. Berarti 1/Rp itu sama dengan 3/6 ya. Oke, kita baru sampai 1/Rp 3/6. Nah, ini saya lanjutkan. Sekarang kita balik, berarti Rp sama dengan 6/3 sama dengan 2 ohm ya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan sumber arusnya ya. Jadi tadi yang ke bawahnya 2 ampere, ada yang ke atasnya 4 ampere. Jadi tinggal jumlahkan, maka yang 2 ampernya habis, yang 4 ampernya sisa 2 karena ada yang ke bawah, ada yang ke atas ya. Berarti ini sisanya 2 ampere ke atas ya. Maka rangkaiannya menjadi seperti ini sekarang ya. Ini kontribusi dari penjumlahan arus, yang 2 ohm ini kontribusi dari paralel tadi ya. Kita paralel antara 6 dan 3 ya. Oke, selanjutnya kita kan mau cari V0 atau V yang ada di 8 ohm. Nah, kalau kita lihat ini adalah paralel ya, 8 ohm dan 2 ohm ini paralel. Artinya ya, tegangan V0 ya sama dengan tegangan pada 2 ohm. Ini saya sebut sebagai V1 ya. V0 sama dengan V1 atau sama dengan V total. V total itu penggabungan antara 8 dan 2 ohm. Ini saya coba gambarkan rangkaiannya di sini. Ini 2 ampere ya. Terus nah ini R tunggal jadinya karena sudah digabungkan. R di sini adalah R total di sini adalah Rp1. Saya sebut Rp1 ya. Rp1 dari 8 ohm dan 2 ohm. Ini saya jabarkan di sini ya. Rumus rangkaian paralel adalah 1/Rp1 sama dengan 1/, ini 8 ditambah 1/2 ya. Maka 1/Rp1 sama dengan, disamarkan menyebut 8 ya penyebutnya, kira-kira 8 kali berapa supaya 8, maka kali 1. 1 kali 1, 1 ya. Jumlahkan 2 kali berapa supaya 8 kali 4. 4 kali 1, 4 ya. Maka hasilnya 5/8. Maka Rp1 sama dengan, saya balik ya. Jadi 8/5. Oke, kita sudah memperoleh nilai R totalnya ya. Ini Rp1 sama dengan R tot ya.
Nah, sekarang cukup saya mencari V-tot-nya. Kenapa? Karena tadi V total sama dengan V0 ya. Jadi saya tidak perlu mencari tegangan pada 8 ohm ya. Baik, V total sama dengan seperti RP1 seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, V total I kali RP1. I-nya ya, RP1-nya tinggal kita masukkan 8 per 5. Nah, maka I-nya saya masukkan, I-nya berapa? 2 ampere ya. 2 kali 8 per 5 sama dengan 2 kali 8 16. Ya. 16 bagi 5 berapa? 3,2 volt ya. Jadi V totalnya adalah 3,2 volt. Maka V0-nya berapa? Sama. V0 sama dengan V total sama dengan 3,2 volt. Kalau ditanya berapa V1? Sama juga. 3,2 volt ya. Ya, jadi seperti itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.